Tidak ada yang lebih sempurna dalam memahami dan mempraktekkan agama melebihi Nabi Muhammad SAW. Setelah itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Saya dibahas di sini abwabul ma'rifah, pintu-pintu mengenal Allah. Kita lihat yang pertama, kata beliau, lihadihil ma'rifati babani wasi'ani. Untuk mengenal Allah ini, mengenal Allah yang benar ini, ada dua pintu yang terbentang. Al-babul awal, yang pertama, at-tafakkuru wa ta'ammulu fi ayatil qur'ani kulliha wal fahmul khasatu anillahi wa rasulihi. Pertama, merenungkan, memikirkan dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian memahami dengan pemahaman yang khusus dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang melebihi kedudukan Al-Quran bagi orang yang merenungkannya. Tidak ada yang melebihi kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada hamba yang melakukan hal ini. Lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan, kebaikan yang berlimpah, agar manusia merenungkan isinya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi Al-Quran yang memang isinya mayoritas adalah mengenalkan tentang Allah, tentang menetapkan tauhid, menetapkan iman. Dan inilah isi kandungan Al-Quran yang paling utama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Al-Qur'anu fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wa syurbi wan nikahi fil jannah wal ayatul mutadamminatu li dzikril asma'i was sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di dalam Al-Quran penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak daripada penjelasan tentang kenikmatan di surga, makanan, minuman, pernikahan di surga. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan tentang kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan, hari kiamat, tentang surga dan neraka. Subhanallah, karena pentingnya. Makanya merenungkan Al-Quran secara keseluruhan, kemudian memahaminya dengan benar sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasulnya, ini adalah bab pertama dan termasuk yang utama untuk bisa menyempurnakan pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini merupakan ciri kesempurnaan iman. Al-babul tsani, kemudian bab yang kedua, pintu yang kedua, at-tafakkuru fi ayatihil masyhudati wa ta'ammulu hikmatihi fiha wa qudratihi wa lutfihi wa ihsanihi wa adlihi wa qiyamihi bil qisti ala khalqihi. Memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang bisa disaksikan, yaitu merenungkan alam semesta, merenungkan agungnya ciptaan Allah, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, merenungkan hikmahnya dalam penciptaan alam semesta ini, memikirkan kemahakuasaannya, kelembutannya, kebaikan-kebaikannya, keadilan-keadilannya, dan penegakan kebenaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegakkan bagi makhluknya. Masya Allah. Jadi kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, keteraturan alam semesta. Kita berdalil berarti alam semesta yang demikian teratur, maka pasti zat yang menciptakannya maha sempurna ilmunya, maha sempurna kekuasaannya, maha sempurna hikmahnya, karena dia menempatkan segala sesuatu secara tepat pada tempatnya. Ini perenungan terhadap makhluk ciptaan Allah yang sangat penting untuk menguatkan dan menumbuhkan tauhid di hati kita. Wa jumma'u dzalika, yang menghimpunkan semua ini, al-fiqhu fi ma'ani asma'ihil husna wa jalaliha wa kamaliha, yaitu memahami kandungan makna nama-nama Allah yang maha indah, memahami keagungan dan kemahasempurnaannya. Ini yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha.
dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah, beribadahlah kalian kepada Allah dengan memahami kandungan makna nama-namanya yang maha indah. Makanya ini kata para ulama, orang yang paling sempurna ibadahnya adalah orang yang beribadah dengan merenungkan kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dipahami oleh manusia. Wa tafarrudi bihi dzalika, mengenal kemahaesaan Allah dalam hal ini, bahwa cuma Dia yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah. Wa ta'alluqiha bil khalqi wal amr, kemudian memahami keterikatan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan penciptaan dan perintah yang diturunkan dalam syariatnya. Fayakunu faqihan fi awamirihi wa nawahihi, faqihan fi qada'ihi wa qadarihi, faqihan fi asma'ihi wa sifatihi. Maka hamba ini menjadi seorang yang faqih, memiliki ilmu pemahaman yang benar tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Dia harus menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Dia sekaligus menjadi hamba yang memahami, mengetahui fikih, pemahaman tentang takdir Allah dan ketentuannya, al-qada' wal qadar, serta dia memahami, memiliki fikih, ilmu pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam kitab Fiqhul Asma'il Husna, dan ya, beliau menulis kitab yang judulnya Fiqhul Asma'il Husna, fikih nama-nama Allah yang maha indah. Ini adalah fikih yang paling besar dibandingkan fikih dan tentang hukum-hukum agama. Meskipun semuanya penting, tapi fikih tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya adalah fikih yang paling tinggi. Kata Syekh Abdul Razak, inilah yang pertama kali masuk dalam makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, paham dalam urusan agamanya. Yang pertama kali masuk adalah memahami akidah yang benar, memahami tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Nah, faqihan fil hukmi dini wasyar'i wal hukmil kaunil qadari. Dia adalah seorang hamba yang memahami, memiliki ilmu fikih tentang hukum-hukum agama yang sesuai dengan syariat, sebagaimana dia memahami hukum yang berhubungan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluknya di alam semesta ini. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Dan itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang agung. Masya Allah, ini pembahasan yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam upaya memperbaiki iman kita, memperbaiki ikhlas kita, menyempurnakan tawakal kita, cinta, takut, dan berharap kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pintu mana kita akan bisa meraih kemuliaan-kemuliaan yang merupakan inti kebaikan agama ini? Tentu dari pintu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada hambanya, Allah buka hatinya untuk menerima dan mengenal kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya untuk bisa meraih kedudukan-kedudukan yang tertinggi di dalam Islam. Imam Syekhul Islam, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di kitab beliau yang lain, beliau mengatakan, as-sayru ilallahi min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Orang yang melakukan perjalanan mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalur mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, ini keadaannya sangat mengagumkan, sangat luar biasa. Kemudian pembukaan pintu-pintu kebaikan melalui jalur ini sangat indah dan sangat mengagumkan. Oleh karena itu, ilmu yang agung ini hendaknya kita berusaha mempelajarinya. Kitab yang saya sebutkan tadi, Fiqhul Asma'il Husna, fikih nama-nama Allah yang maha indah, yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Razak Al-Badr hafidhahumullahu ta'ala, yang kitab ini sudah diterjemahkan. Ini sangat bermanfaat untuk kita baca, untuk kita kaji dan kita pelajari, karena akan menguatkan
pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ini akan menjadi sebab sempurnanya keimanan, tauhid dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Maka demikianlah kajian yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan ada kelanjutan pembahasan yang sangat menarik dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid ini, yang insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebaik-baik bekal untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikianlah, kita masih ada waktu untuk saling bertanya jawab di sisa waktu yang masih ada. Maka kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya, untuk Amin. Bisa memahami dan mengamalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh ketika kita di dalam sujud membaca atau mengucapkan Asmaul Husna saja, membaca Asmaul Husna saja tanpa permintaan lain atau tanpa doa-doa yang lain, karena kita sudah tahu arti dan makna dari Asmaul Husna tersebut. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, kebaikan dan rahmatnya bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, sebaik-baik yang kita lakukan dalam ibadah kita adalah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Waktu kita sujud, ya, di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan kita diperintahkan. Di situ ada kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian kita berdoa kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'akthiru du'a fihi." Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keadaannya yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Jadi kita menyebut Asmaul Husna saja, kalau tidak mengandung pujian, tidak dirangkaikan dalam kalimat yang sempurna, maka ini tentu bukan merupakan pujian. Kita diperintahkan untuk sujud karena membaca zikir, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau Subhana rabbiyal a'la saja. Ada juga Subuhun Qudusur Rabbul Malaikati Warruh. Ini semua pujian bagi Allah. Ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Ada di situ penyebutan nama Allah. Ya. Kemudian nama Rabb Al-A'la yang maha tinggi, ada sebutan nama-nama Allah. Maka pujian-pujian ini sudah mengandung nama-nama Allah yang maha indah, ya, yang tentu mengandung sifat-sifatnya yang maha tinggi. Maka yang paling bagus kita praktekkan. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah. Ini yang terbaik, karena inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memperbanyak doa ketika sujud, karena saat-saat itu kita sangat dekat dengan Allah. Maka insya Allah doa-doa kita mudah untuk dikabulkannya. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah. Ustaz, pernah diajarkan oleh salah satu guru-guru kami berkaitan dengan memahami Asmaul Husna diucapkan untuk mendapatkan kebaikan, misalnya Al-Hadid supaya mendapatkan kekebalan dan lain sebagainya, diucapkan berkali-kali. Apakah hal itu yang dulu saya pelajari itu dibenarkan atau tidak? Silakan. Pertanyaan sangat baik dan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan balasan kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, ini termasuk yang saya baca penjelasan dari para ulama kita tentang perbuatan seperti ini justru merupakan contoh penyelewengan dalam memahami nama-nama Allah yang diingatkan di dalam Al-Quran tadi, di kelanjutan ayat tadi, ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah, beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama itu. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun, melakukan penyelewengan dalam memahami nama-namanya,
sungguh mereka akan mendapatkan balasan yang pedih dari apa yang mereka lakukan. Yani dijadikan nama-nama Allah itu untuk hajat seseorang. Contoh misalnya orang ingin ada sakit di telinganya, dia baca As-Sami, As-Sami, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mendengar. Ini tidak benar. Nama-nama Allah itu maha tinggi dan maha mulia. Perintahnya di ayat tadi kita gunakan untuk apa? Berdoa. Kita berdoa kepada Allah, menyebutkan nama-namanya yang sesuai dengan permintaan kita agar doa kita mudah dikabulkan. Kita praktekkan dalam ibadah. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala maha penerima tobat. Kita ucapkan istighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Kita selalu berzikir kepada Allah meskipun dengan suara yang pelan. Kita berdoa dengan suara yang direndahkan karena kita tahu Allah maha mendengar. Itu maksudnya. Adapun yang seperti tadi merupakan contoh penyelewengan. Apalagi tadi yang disebut al-hadid. Ya, al-hadid artinya besi. Tujuannya untuk menguatkan misalnya. Ini tidak benar karena al-hadid bukan nama Allah. Al-hadid ini artinya besi, bukan nama Allah. Ya, ada surat dalam Al-Quran, surat Al-Hadid, tapi bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah itu adalah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang mengandung makna maha tinggi. Ya, disebut dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah, artinya balighatun fil husni ghayataha, mencapai puncak dalam kemahaindahannya. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi Al-Hadid, ya, besi, An-Nur, cahaya, menurut pendapat yang misalnya ad-dahr, waktu, ya, ini bukan merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada nama-nama Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang disifati sebagai Al-Husna, nama-nama yang maha indah. Ini yang hendaknya kita merujuk kepada penjelasan para ulama agar kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Itu pun kemudian kita praktekkan dengan cara yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan